Baik, selamat pagi teman-teman semua, para mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang body of knowledge di dalam intervensi komunitas. Pertemuan kita, pembahasan kita sebelumnya, kita membahas mengenai apa itu komunitas. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kelembagaan sosial lokal atau yang biasa disebut dengan institusi lokal, ya. Dan bagaimana peranannya di dalam intervensi komunitas. Institusi lokal atau kelembagaan lokal itu memainkan peranan kunci di dalam menentukan keberhasilan suatu program intervensi komunitas. Jadi keberhasilan suatu program intervensi lokal itu, intervensi komunitas itu sangat ditentukan oleh institusi lokal. Selain itu, keterlibatan institusi lokal ini juga sangat menentukan keberlangsungan dari intervensi komunitas. Jadi, jika satu bentuk intervensi lokal itu, intervensi komunitas maksud saya, jika suatu intervensi komunitas itu sudah mencapai suatu kondisi tertentu yang ditargetkan, maka keterlibatan institusi lokal ini akan menjaga sustainabilitas atau keberlangsungan dari hasil atau target yang sudah dicapai. Semakin terlibat, semakin aktif, semakin berpartisipasi institusi lokal dalam sebuah intervensi komunitas, maka sustainability dari hasil yang telah dicapai itu juga menjadi semakin baik. Sebenarnya pengertian kelembagaan atau institusi lokal seringkali dipertukar tempatkan dengan pengertian tentang organisasi atau asosiasi lokal. Walaupun sebenarnya pengertian dari dua istilah yang seringkali dipertukar tempatkan antara organisasi sosial lokal dengan institusi sosial lokal itu berhimpitan. Padahal sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu institusi sosial lokal atau kelembagaan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah kelembagaan sosial lokal. Kelembagaan sosial lokal ini merupakan suatu tatanan sebenarnya, tatanan norma maupun tatanan perilaku yang ada dalam masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kelembagaan lokal ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan, tidak merujuk pada satu organisasi atau satu lembaga, gitu ya. Jadi kelembagaan lokal ini merupakan satu tatanan norma maupun tatanan perilaku yang ada di dalam masyarakat, terutama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Itu dikemukakan oleh Uphoff ya, tahun 93. Kelembagaan atau institution seringkali menempel memang di beraneka ragam perbincangan kita. Institusi itu kelembagaan, ini ya. Jadi istilah ini menjadi satu hal yang sangat membingungkan. Kelembagaan seringkali disebut lembaga, institusi dalam bahasa asing atau bahasa asing yang sudah menyerap dalam bahasa Indonesia menjadi institusi. Seringkali menempel pada pengertian mengenai organisasi yang dipahami sebagai kumpulan orang yang memiliki struktur. Organisasi itu memiliki struktur komunikasi maupun struktur kerja. Pada kenyataannya kedua istilah ini seringkali digunakan secara berhimpitan, ya. Kita nggak tahu persis
apa yang dimaksud orang dengan istilah organisasi dan apa yang dimaksud orang dengan istilah kelembagaan. Ini merupakan satu tantangan tersendiri di dalam menerjemahkan kata institusi ini. Kata kelembagaan atau institusi merupakan padanan dari bahasa Inggris ya, institution, atau lebih tepatnya social institution. Jadi kelembagaan merupakan serapan dari bahasa Inggris. Institusi itu serapan dari bahasa Inggris yang berupa institution. Sedangkan organisasi berpadanan dari organization atau social organization di dalam bahasa Inggris. Keduanya memiliki hubungan yang kuat, seringkali muncul secara bersamaan, namun juga sering digunakan secara bolak-balik karena dianggap memiliki objek yang sama atau banyak samanya. Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah Inggris dari social institution. Jadi masih belum ada kata sepakat sebenarnya social institution itu diterjemahkan menjadi apa dalam bahasa Indonesia. Ada orang atau ahli yang menerjemahkan istilah social institution ini sebagai pranata sosial. Ada pula kelompok ilmuwan lain menyebutnya sebagai bangunan sosial. Institution sebenarnya lebih terfokus kepada aspek nilai, begitu ya, bukan kepada bangunannya, bukan kepada strukturnya, tetapi dia lebih kepada aspek nilai, norma, dan perilaku. Sedangkan organization atau organisasi dalam bahasa Indonesia lebih terfokus kepada struktur dan jenjang komando, gitu ya, komunikasi maupun komando. Institusi lebih terfokus kepada aspek nilai atau aspek norma, sedangkan organisasi lebih terfokus kepada aspek struktur atau jenjang komando. MacIver membedakan objek yang dilihat pada institution dengan asosiasi atau organisasi. MacIver membedakan organisasi dengan institusi itu dilihat dari objek yang dilihat, gitu ya. Institusi itu merupakan satu bentuk mapan dari prosedur sebenarnya ya. Jadi ada tatanan prosedur tetapi sudah mapan dari sebuah aktivitas sosial tertentu. Jadi institusi itu merupakan bentuk mapan dari prosedur tertentu, tatanan tertentu dari suatu aktivitas sosial. Suatu kelompok yang menampilkan aktivitas yang telah terstandarisasi dan baku dengan jelas dan tegas disebut sebagai organisasi atau asosiasi. Jadi beda antara institusi dengan organisasi. Kalau tadi institusi adalah bentuk mapan dari prosedur tertentu dari suatu aktivitas sosial, sedangkan organisasi itu menampilkan aktivitas yang terstandarisasi dan baku dan jelas, memiliki struktur. Itu adalah organisasi. Dari pengertian tadi yang masih cukup membingungkan, dapat kita ambil contoh misalnya begini. Sekolah disebut sebagai asosiasi atau sebagai organisasi, tetapi pelayanan-pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah tersebut secara terstandarisasi dan secara baku telah dilakukan oleh organisasi itu disebut sebagai institusi. Dengan kata lain, organisasi itu adalah sekolah, sedangkan pendidikan yang diberikan oleh sekolah itu adalah sebuah institusi. Condronegoro berpendapat bahwa kelembagaan adalah satu tata aturan yang dibentuk oleh
masyarakat. Jadi Condronegoro itu menjelaskan bahwa institusi itu atau kelembagaan itu adalah tata aturan, tatanan atau aturan yang dibentuk oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga institusi itu memiliki ciri tradisional dan non formal karena dibentuk di dalam masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya institusi itu memiliki ciri tradisional dan non formal, sementara organisasi lebih modern dan formal karena dibentuk dari atas, memiliki struktur yang jelas. Kuncharaningrat menjelaskan tentang pentingnya aspek perilaku. Jadi di dalam institusi itu intinya juga adalah aspek perilaku. Dengan demikian, Kuncharaningrat menggunakan kata pranata sebagai padanan dari kata institution. Dengan demikian, pranata sosial menjadi terjemahan dari social institution. Pranata diartikan sebagai kelakuan berpola, ya. Kelakuan berpola itu artinya kelakuan yang mempunyai tatanan yang dilakukan juga menjadi produk dari kehidupan manusia dalam kebudayaannya, dan tatanan ini dipatuhi oleh warga dalam masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ada organisasi yang mengandung makna institusi sekaligus. Artinya, organisasi ini memiliki struktur dan jenjang komando yang jelas serta baku, tetapi juga memiliki tatanan nilai yang terstandarisasi serta dipatuhi oleh anggota organisasi tersebut. Dengan demikian, ada organisasi yang sekaligus juga institusi. Maksudnya, ada organisasi memiliki ciri, memiliki struktur dan jenjang komando yang jelas. Tetapi di sisi lain, organisasi ini juga memiliki tatanan nilai, aturan-aturan, pranata yang jelas dan tegas yang dipatuhi oleh anggota dari organisasi itu. Inilah yang disebut dengan organisasi yang memiliki ciri institusi sekaligus. Tetapi sebaliknya, ada juga institusi tetapi dia tidak memiliki organisasi. Ada tatanan, ada nilai, ada norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut, tetapi tidak memiliki struktur dan tidak memiliki jenjang komando. Untuk organisasi yang juga merupakan institusi, contohnya adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI ini merupakan organisasi, jelas ya, organisasi karena ada pimpinannya, ada strukturnya, jenjang komandonya jelas ya. Tetapi selain itu, TNI itu juga memiliki norma, dia memiliki tatanan, dia memiliki nilai yang dipatuhi secara tegas oleh anggota-anggotanya. Patuh, anggota organisasi TNI itu sangat patuh terhadap tatanan nilai yang ada di dalam organisasi. Tetapi ada juga kebalikannya tadi yang disebutkan, ada institusi yang juga yang bukan organisasi. Banyak nih institusi-institusi terutama di masyarakat Indonesia di mana kehidupan sosial informal itu begitu kuat. Banyak sekali tatanan-tatanan nilai yang kita patuhi, yang kita jalani, yang kita ikuti sebagai sebuah tatanan. Tetapi tidak ada strukturnya, tidak ada jenjang komando. Kita ambil contoh saja di daerah seperti
Ciamis, Tasikmalaya, di Jawa Barat atau Kuningan juga mungkin ada sebagian juga, ada yang namanya nyambungan. Nyambungan itu satu tatanan kebiasaan untuk saling berbagi pada saat terjadinya sebuah aktivitas bersama yang dapat dikatakan sebagai wadah dari kumpulan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Nyambungan ini misalnya seseorang ingin membangun rumah, kemudian para anggota warga yang lain, anggota masyarakat lainnya yang berada di lingkungan situ berusaha membantu dengan cara memberikan materi-materi tertentu yang dibutuhkan dalam membangun rumah itu. Tetapi di satu sisi yang lain nanti orang yang memberikan sumbangan materi ini pada saat dia melakukan hajat tertentu, dia juga mengharapkan atau secara otomatis diberi bantuan oleh maksud saya diberi bantuan oleh orang-orang lain, para tetangganya. Begitu terus berjalan di dalam sebuah komunitas. Organisasi ini saya maksudkan adalah institusi ini tidak memiliki organisasi, tidak memiliki struktur, tidak memiliki jenjang komando yang jelas. Dengan demikian, maka institusi ini berperan hanya sekedar sebagai institusi, tetapi dia tidak memiliki ciri sebagai organisasi. Kedua tipe institusi ini, baik yang institusi yang memiliki struktur maupun institusi yang tidak memiliki struktur, dengan kata lain adalah organisasi yang memiliki institusi, tetapi ada juga institusi yang bukan organisasi, begitu ya. Tapi keduanya ini memiliki kekuatan di dalam mendorong kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat, gitu ya. Organisasi yang memiliki institusi jelas dia memiliki jenjang komando dan jelas dia memiliki tatanan nilai yang dipatuhi oleh anggotanya. Dengan demikian, organisasi yang juga institusi ini memiliki energi untuk mendorong gerak sebuah komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi ada juga institusi yang bersifat informal, tetapi memiliki tatanan yang kuat. Tatanan ini mengatur kehidupan anggotanya, tetapi tidak memiliki struktur yang jelas. Ketuanya tidak jelas, sekretarisnya tidak jelas. Ketua, kalau ada kepala-kepala seksinya juga tidak jelas siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretarisnya. Tidak ada itu. Tetapi dia mempunyai satu ikatan yang jelas. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, maka orang lain di dalam satuan institusi itu akan dengan sukarela membantunya. Kalau ada salah satu anggotanya mengalami hambatan, maka anggota yang lain dengan sukarela akan memberikan bantuannya. Itu adalah sebuah institusi. Tadi contohnya organisasi yang memiliki institusi adalah TNI. Misalnya, ini adalah yang ekstrim, jelas-jelas organisasinya begitu kuat. Tetapi juga selain itu institusinya begitu kuat pula. Ini adalah contohnya TNI. Sedangkan institusi yang bukan organisasi tadi disebutkan misalnya adalah nyambungan. Ada juga di daerah Jawa Barat dan daerah Jawa Tengah ada yang namanya jumputan. Jumputan itu nggak ada ketuanya, nggak ada pimpinannya, nggak ada sekretaris seksi-seksinya, tidak ada, tetapi itu berlangsung terus turun-temurun dan dipatuhi oleh anggota warga masyarakat di situ. Ada juga subak di Bali, itu bagian dari institusi tetapi tidak memiliki struktur atau jenjang komando.
Subak itu tidak ada pimpinannya, tidak ada ketuanya, tetapi subak itu diakui dan diikuti oleh warga masyarakat di situ sebagai sebuah tatanan tertentu. Untuk sebenarnya awalnya untuk saling berbagi air sehingga tidak terjadi saling berebut air, tetapi ada satu jadwal pembagian air tertentu. Tapi kemudian berkembang, subak itu menjadi satu institusi yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam pembahasan kita, terutama di dalam melakukan satu intervensi komunitas, tentu saja yang kita maksud bukan institusi dan organisasi seperti TNI atau sekolah atau organisasi-organisasi formal yang memiliki ciri institusi. Yang kita gunakan atau yang kita manfaatkan sebagai resource system di dalam satu proses intervensi komunitas adalah organisasi lokal yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, memiliki ciri sebuah organisasi dan juga memiliki ciri sebagai sebuah institusi. Dia memiliki struktur, dia memiliki jenjang komando, tetapi juga memiliki tatanan atau nilai serta norma yang diikuti, yang dipatuhi oleh anggota komunitas itu atau anggota kesatuan sosial itu. Banyak sekali organisasi-organisasi lokal yang memiliki ciri sebuah institusi pada tingkat lokal, ya. Kita tidak berbicara pada tingkat nasional maupun internasional, ya, tetapi kita membahas mengenai organisasi yang tumbuh di dalam masyarakat yang memiliki struktur dan jenjang komando jelas, tetapi memiliki juga tatanan yang diikuti maupun yang dipatuhi oleh warga kesatuan sosial itu. Contohnya misalnya LKMD. LKMD ini jelas itu sebuah organisasi, ya, tetapi berada pada tingkat lokal. Nah, LKMD ini juga memiliki tatanan sosial tertentu. Dia memiliki aturan-aturan yang diikuti dan dipatuhi oleh anggota dari LKMD itu. Contoh lain misalnya PKK. PKK itu juga merupakan sebuah organisasi jelas. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada kepala-kepala seksinya. Jenjang komandonya juga jelas, jenjang komunikasi juga jelas. PKK ini memiliki aturan juga, memiliki tatanan sosial juga, memiliki norma juga yang dipatuhi oleh anggota PKK itu sendiri. Organisasi dan institusi yang sekaligus juga merupakan institusi seperti PKK ini juga menjadi satu resource system yang sangat berguna di dalam melakukan proses intervensi komunitas. Posyandu itu juga sebuah organisasi yang memiliki ciri institusi. Selain itu misalnya KUD itu juga merupakan organisasi yang jelas, memiliki struktur yang jelas dan juga memiliki tatanan sosial, nilai, norma yang dipatuhi oleh anggota organisasi itu, anggota kesatuan sosial itu. Itu contohnya organisasi yang juga sekaligus institusi. Organisasi lokal yang sekaligus institusi ini menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses intervensi komunitas mencapai suatu tujuan tertentu. Entah apa itu tujuannya. Nah, dalam kaitan ini adalah untuk memberdayakan atau mengembangkan komunitas itu mencapai sebuah tujuan yang lebih baik. Tetapi juga ada, selain itu, ada institusi-institusi lokal yang
sebenarnya tidak mempunyai struktur, ya. Ada kumpulan-kumpulan di dalam sebuah masyarakat, kumpulan-kumpulan ibu-ibu di situ, ada pengajian atau kumpulan remaja yang ada di situ. Tidak jelas, organisasinya tidak ada, ketuanya tidak ada, pimpinannya tidak ada. Tetapi mereka memiliki sebuah tatanan yang dipatuhi oleh anggota kesatuan sosial itu. Kesatuan atau kumpulan masyarakat remaja juga seperti itu yang ada di masyarakat desa, di kampung dan seterusnya. Mereka mempunyai tatanan, mempunyai ikatan, mempunyai nilai yang diakui bersama yang mengatur kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai jenjang komando, tidak mempunyai struktur yang jelas. Institusi yang tidak memiliki struktur seperti ini juga memiliki kekuatan yang dapat dijadikan sumber daya, yang dapat dijadikan resource system bagi satu proses intervensi komunitas. Jadi dua jenis institusi, yang satu memiliki organisasi, yang satu tidak memiliki organisasi. Tetapi kedua kesatuan sosial ini memiliki tatanan yang dapat dijadikan sebuah sumber daya yang dapat memompa, yang dapat mendorong semangat dari sebuah proses intervensi komunitas menuju sebuah hasil tertentu. Tetapi ada juga di dalam masyarakat pedesaan atau di perkampungan lokal yang memiliki organisasi. Ada organisasi, ada jelas itu. Ada pimpinannya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada ketua-ketua seksinya, jelas ada. Ada jenjang komandonya atau jenjang komunikasi juga jelas. Tetapi organisasi ini nggak punya tatanan, nggak punya aturan, nggak punya satu rangkaian norma tertentu yang menjadi pedoman perilaku. Ya, tidak memiliki pedoman perilaku. Banyak organisasi seperti ini yang ada organisasinya tetapi tidak punya tatanan. Nah, Anda sebagai pekerja sosial yang bekerja di lapangan dalam melakukan proses intervensi komunitas itu harus memahami ini. Banyak sekali organisasi-organisasi lokal pada tingkat desa maupun pada tingkat kampung, ada organisasinya tetapi tidak punya tatanan. Nah, organisasi seperti ini yang punya organisasi tetapi tidak punya tatanan ini tidak bisa menjadi sebuah sumber daya yang dapat memacu proses intervensi komunitas. Organisasi-organisasi ini sekedar ada di desa, sekedar ada di kampung, tetapi dia tidak punya tatanan. Sehingga anggota-anggota kesatuan sosial itu tidak patuh terhadap struktur maupun jenjang komando itu. Dapat dikatakan ada organisasi itu tetapi tidak ada kekuatan yang dapat mengatur perilaku di dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Biasanya hanya ada dibentuk tapi kemudian kegiatannya tidak ada. Anda dapat mencari tahu sendiri di masyarakat kita banyak sekali terpampang itu ada organisasi A, organisasi B, organisasi C dan seterusnya, tetapi tidak punya tatanan, tidak punya kegiatan, tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pekerja sosial yang melakukan intervensi komunitas tentu saja jangan menggunakan organisasi-organisasi semacam ini untuk mendorong proses intervensi komunitasnya, tetapi gunakanlah organisasi yang memiliki ciri institusi atau institusi yang tidak memiliki organisasi, karena kedua jenis institusi ini memiliki
kekuatan gitu ya, kekuatan untuk mendorong aktivitas-aktivitas bersama mencapai sebuah tujuan. Jadi institusi inilah yang justru menjadi energi untuk bergerak. Kalau Anda sedang melakukan satu proses intervensi komunitas dalam sebuah masyarakat atau sebuah komunitas, Anda harus mengidentifikasi organisasi yang memiliki ciri institusi atau institusi yang tidak memiliki ciri organisasi, karena kesatuan sosial seperti ini sangat bermanfaat di dalam menjadi pendorong atau pemompa semangat dari warga masyarakat sekitar itu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau melakukan satu kegiatan.